Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat siang hari menjelang sore ini, di mana berkat-Mu sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Karena di hari-hari ini Tuhan, kami sudah melihat di mana firman-Mu semakin hari semakin digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami juga dapat menilai zaman yang akan terjadi Tuhan. Semakin hari juga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Jauh dari segala apa yang digodai oleh iblis. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, firman penghakiman, firman pengajaran juga Tuhan. Karena di hari-hari terakhir ini juga Tuhan, kami rindu terus Engkau tuntun, Engkau yang mengarahkan kami Tuhan. Karena kami tahu dunia, bahkan raja-raja tidak mampu menghadapi masa-masa yang sukar ini. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami semua mendengarkan firman-Mu rapi Tuhan. Terlebih Engkau rapi yang mendengarkan firman. Hamba-Mu adalah Roh Kudus yang mengambil alih dalam setiap perkataan firman yang benar. Saat hari ini Tuhan, kami butuh firman yang dewasa. Ya, kami mau dihakimi oleh firman-Mu Tuhan. Kami siap karena kami takut Tuhan. Kami takut kalau penghakiman itu bukan dari Engkau, pastilah dari antikris Tuhan. Kami tak mau, tapi biarlah penghakiman firman-Mu tercurah bagi kami, supaya kami benar-benar disempurnakan, dimurnikan. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu, kami sehati dan berdoa. Sama kita katakan, amin. Alam mo lo, di siro hano, pagtago na yung siro hano. Lu. Puji nama Tuhan saudaraku. Haleluya, kita bersyukur buat Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kekuatan ya. Kekuatan masih kita bisa bersama. Yakini saudaraku, hati yang gembira adalah obat. Amin saudaraku. Ya, hati yang gembira adalah obat. Yang sangat manjur. Yang sangat manjur ya saudaraku. Mungkin banyak informasi ataupun sharing-sharing. Jangan takut saudara. Yakini terus bahwa apa yang membuat kita gembira, ya, mari terus dialirkan roh kegembiraan itu, supaya tubuh jiwa kita pun sehat. Amin saudaraku. Iya, tubuh jiwa roh kita pun sehat. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya, itu menurut firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya, kita melihat ya di hari-hari ini Tuhan semakin hari menunjukkan bahwa kebenarannya itu akan nyata terus. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini akan digenapi terus. Ya, itulah sebenarnya kebanggaan anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Bukan menyesal atau menderita atau bisa juga dikatakan Mandele. kok kayak gini Tuhan. Mandele. Iya, mandele ada juga bahasa lain. Seperti tidak ada Tuhan, seperti tidak ada keadilan. Seharusnya anak-anak Tuhan itu harus semakin sukacita. Karena apa? Kejahatan yang ditulis Alkitab akan tergenapi, terjadi. Ya. Karena sebelum ini terjadi firman Tuhan sudah menyampaikannya. Tinggal kita menunggu. Menunggu apa saudaraku? Habis ini sampai kemana nanti arahnya. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka tidak sibuk akan yang lain, tapi mereka sibuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan suara Tuhan bahwa pintu itu akan dibukakan, ya, seruan itu akan dibukakan, ya. Amin saudaraku. Amin. Ya, kenapa sekarang ini negara sedang sibuk, ya, gelap dan lain-lain, kesuraman dan lain-lain saudaraku.
kemiskinan, kelaparan. Kenapa saudaraku? Tuhan juga mengingatkan kami semua supaya manusia itu sibuk. Ya benar saudaraku. Jebakan. Sibuk akan apa? Fokus cari duit. fokus cari uang. Ya, perbanyak tabungan. Perbanyak ini. Ya, itu. Ya, namanya sudah dikatakan kelaparan, kesukaran, sulit ini. Ya, buat stok lah semua rata-rata ya saudaraku. Di saat sibuk sana sini sibuk, pastilah di situ. Saudaraku, Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada anak-anak Tuhan yang fokus menantikan kedatangan. Ya saudaraku, saya juga semakin hari semakin saya melihat. Ya. Karena apa? Informasi demi informasi sangat menakutkan. Otomatis kita membuat fokus. Benar saudara. Tapi dibalik daripada kefokusan itu saudaraku, kita anak-anak Tuhan yang sudah memiliki jaminan saudaraku, apapun yang kita kerjakan otomatis Tuhan sudah sediakan. Amin saudaraku. Tapi bagi mereka yang sibuk semua, lupa akan Tuhan, ya, tadi doa, biarkanlah firman Tuhan yang menghakimi kita. Jangan sampai antikris yang menghakimi kita. Karena di firman Tuhan katakan penghakiman dimulai dari rumah Allah, yaitu kita anak-anak Tuhan. Amin. Yaitu kita. Ya, kalau kita nggak siap, memang keras ini saudaraku, sangat tidak enak didengar. Tetapi ya, dari perkataan inilah juga dapat menyempurnakan kita. Amin. Dari firman Tuhan inilah juga dapat menyempurnakan kita. Tadi waktu saya menyembah bersama kita saudaraku, Tuhan ingatkan kepada saya suatu gambaran bagaimana Yesus mau menghadapi masa yang sukar itu. Dia berdoa sampai mencucurkan air mata. Teringat saudaraku, doa Tuhan Yesus terakhir bukan doa minta keselamatan, tetapi doanya apa? Diberi kekuatan supaya dia juga sanggup menggenapi apa yang sudah. Benar saudaraku. Karena apa? Kata-kata Yesus terakhir itu, kehendakmu lah yang terjadi. Memang sibuk kita minta tolongan. Benar saudara. Tapi sekarang ini minta kekuatan supaya kita mampu menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, kita lihat bagaimana Yesus menghadapi yang sangat kuat, yang luar biasa. Karena itu teladan kita. Amin saudaraku. Amin. Itu teladan yang dahsyat bagi kita. Tapi saudaraku, di hari-hari ini memang saudaraku, umat Tuhan sangat sulit mencucurkan air mata. Kenapa sangat sulit mencucurkan air mata? Karena dunia sudah menawarkan kebahagiaan. Ya. Dunia sudah menawarkan kebahagiaan, kekayaan. Mana mungkin ada keluar lagi air mata. Ya. Begitu juga dunia juga mengabarkan kelaparan. Air matanya air mata apa? Air mata takut tidak makan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, air matanya saudaraku itu air mata. Tuhan berikan kami kekuatan. Di hari-hari ini saudaraku, mari saudaraku kuatkan, teguhkan, ya. Karena konteks dari kerajaan surga itu saudaraku menghapus air mata. Tidak ada lagi ratap atau tangisan. Itu konteks dari kerajaan surga. Bagaimana mungkin kita masuk ke sana kalau tidak kita pernah mencucurkan air mata? Apa yang dihapus di sana? Tidak ada. Berarti kita tidak tergolong ke sana, saudaraku. Bukan berarti saya harus paksakan, harus menangis, tidak. Menangis bukan karena kesusahan, tetapi menangis karena bersyukur. Amin. Syukuri terus. Apa yang kita dapat gaji sedikit begini, syukuri terus. Ya. Dinikmati, disyukuri. Amin saudaraku. Amin. Itu sekarang yang segini dapatku, ya puji Tuhan. Ya. Tak ada lagi memikirkan kesusahan.
apa yang dapat, oh itu izinnya tuh Tuhan. Amin saudaraku. Ini firman Tuhan, saudaraku. Tuhan mengingatkan lagi bagi kita mengenai iman. Ya. Mungkin kemarin firman Tuhan sudah diingatkan kita mengenai bagaimana iman yang sesungguhnya. Ya. Iman yang di atas sempurna kata saudara. Karena Paulus pernah mengatakan, kalaupun imanku sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, ya. Tapi kalau tidak ada kasih, atau itu namanya kalau udah bisa memindahkan gunung berarti udah iman yang sempurna. Tak ada kasih, tak ada guna, tak ada guna. Sampai juga apa? Di atas iman ada tanpa perbuatan iman mati. Ya, bukan sekedar iman yang sempurna. Ada lagi satu. Ya, menurut kekristenan semua manusia memiliki iman. Ya. Kita cari tahu dulu saudara. Iman itu seperti apa menurut firman Tuhan? Ya. Menurut firman Tuhan iman itu seperti apa saudaraku? Kita baca dulu. Ya, Ibrani saudaraku ya. Biar kita lihat saudaraku, iman itu tak terduga itu saudaraku. Bahkan iman itu tidak kelihatan. Ya, siapa dapat ayatnya saudaraku? Ibrani 11 ayat 1 sampai ya saudaraku. Kita baca 1 sampai 2 ya. Ya, 1 sampai 2. Ini kita mau belajar terus saudaraku mengenai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman sebiji sesawi bisa menjadi iman sebesar dunia. Ya. Yuk kita baca saudaraku. Allah. Atau siapa yang menemukannya, mari dibacakan saudara. Biar juga kita dasar terus. Ya. Saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, nenek moyang itu istilahnya saudaraku hidup yang di dalam Tuhan. Iya. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi dipercaya. Amin saudaraku. Orang takkan pernah atau orang gak tahu mana surga, gak tahu siapa Tuhan kita, gak ada yang tahu. Kenal kita siapa Tuhan kita? Takkan kenal wajahnya bagaimana, tetapi perkataannya kita tahu. Kau kenal rupanya gimana muka Tuhan itu? Karena iman itu bukan harus dilihat. Amin saudaraku. Ya, iman itu bukan harus dilihat. Ya, memang benar saudaraku. Sangat sulit untuk melakukan ini. Karena apa? Sama seperti apa orang yang halusinasi. Ya. Yang artinya di situ gimana lah yang sedangkan yang kelihatan aja banyak orang nggak percaya. Ya. Kenapa saudaraku yang kelihatan aja nggak percaya? Sedangkan Yesus waktu ya turun ke bumi dia mengatakan masih banyak nggak percaya. Apakah harus engkau melihat baru engkau percaya? Katanya kepada siapa saudaraku? Thomas. Di hari-hari di akhir zaman ini saudaraku, ya, kalau iman itu tidak didasari dengan firman Tuhan, kita gak akan mengerti saudaraku. Banyak orang juga membahas itu cocokologi. Memang iya, karena firman Tuhan itu harus dicocokkan, harus digenapi. Kalau nggak ada penggenapannya dan tidak sesuai dengan tertulis, berarti itu bukan firman Tuhan, saudara. Benar? Iya. Namanya nubuatan, namanya kitab wahyu. Wahyu itu apa? Belum terjadi, tapi yang akan terjadi.
Sama seperti sejarah, saudaraku, Yusuf dan Maria. Kalau nggak kuat iman mereka, mereka pasti akan bisa gagal. Wah, ada Yesus donang di butuh hakon. Tidak konhala, saudaraku. Ya. Sampai-sampai Yusuf pun mau melarikan diri. Tapi karena kuat iman Maria beserta dengan Yusuf, sampai mereka rela mengungsi ke Mesir, kemana lari-lari, saudaraku. Benar bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang penyelamat. Kalau nggak ada iman, aduh, asing ake, berkebutuh aku, isi nama benar. Itu saudaraku. Tetapi mereka dipersiapkan, terus dikasih informasi melalui malaikat. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang pertama, saudaraku. Iman itu memang tidak harus kita lihat, tapi kita percaya. Nanti kalau sudah pas kita lihat, ada yang bahagia dan ada yang menyesal. Pasti, saudaraku. Ada yang bahagia dan ada yang menyesal. Rekam suara, Mak. Rekam suara ya. Ada yang bahagia, ada yang menyesal, saudara. Kalau sudah nanti Tuhan menunjukkan bahwa itu harus terjadi. Enggak mesti harus kita lihat. Tapi kita lihat si Thomas enggak pala menyesal dia kan. Oh iya nyali. Ya. Sedangkan yang tidak kita lihat aja kita sudah berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Apalagi nanti kita lihat, saudaraku. Kalau kita imani ada antikris, ya, karena ada kita sekarang ini, pasti kita terima itu. Benar, saudaraku? Ya. Nggak harus Tuhan kita imani, tetapi kejahatan itu juga harus kita lihat. Oh, ini sudah mulai terjadi, udah semakin digenapi. Kita percaya ada antikris? Percaya. Ya, karena orang yang beriman adalah orang yang percaya. Banyak orang fokus cuma beriman kepada Yesus. Udah itu aja. Nggak akan terjadi. Ada kok Tuhan. Benar, saudara. Nggak akan terjadi. Memang kata ada hidup. Ada kok Tuhan. Tidak. Saya juga tetap percaya bahwa antikris sedang bekerja. Yes. Percaya bukan berarti menyembah. Tapi banyak orang yang jahat-jahat itu banyak orang nggak percaya, saudara. Banyak nggak percaya. Ya. Lanjut, saudaraku, ya. Apakah itu iman menurut Alkitab? Ibrani 11 ayat ya 1 sampai 3 sudah kita lihat. Percaya tetapi tidak melihat. Yakin dan terjadi walaupun belum terjadi. Memang, saudaraku, seperti yang kita tonton sekarang ini, saudaraku, ya.